Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini, kita boleh bangun pagi, kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, kita dengan bangun tubuh yang sehat dan segar, kita bersyukur. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, sebelum kita beraktivitas, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkat di pagi hari yang indah ini, syukur kita kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, hari di mana kami menaikkan syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan hidup, bernafas, beraktivitas, semua karena anugerah Tuhan. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, ajar kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami melalui pembacaan firman Tuhan ini. Terima kasih, mohon hikmat akal budi, pimpinan Roh Kudus, untuk mengerti maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami, melalui isi hati-Mu, firman-Mu yang tertulis ini. Terpujilah nama-Mu, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca 2 Timotius pasalnya yang keempat, ya, ayat 1 sampai 8. Ya, firman Tuhan berkata, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Satu perikop ini berjudul, penuhilah panggilan pelayananmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu perikop ini begitu banyak pesan yang sangat penting untuk kita lakukan, kita kerjakan. Coba perhatikan ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi poin yang pertama, beritakanlah firman. Yang fokus kita
perhatikan dan lakukan adalah beritakanlah firman. Memberitakan firman itu tidak hanya orang yang khusus, tapi kita sebagai orang percaya yang siap dibentuk, siap dipakai karena kita sudah dipilih. Jadi beritakanlah firman, ya. Perhatikan kalau banyak orang yang khotbah tentang dirinya, kesaksian hidupnya, dan lebih panjang itu, berarti dia memberitakan dirinya. Ya, beda dengan orang yang khotbah atau memberitakan firman, firman semua yang diberitakan. Ya, beda. Memberitakan dirinya, kesaksian hidupnya yang begitu panjang, lalu ujung-ujungnya entah kemana itu. Tetapi kalau kita memberitakan firman, firman Tuhan hidup. Firman Tuhan saja yang disampaikan. Ya, jadi ada persentasenya. Ya. Nah, kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini dia. Mengapa demikian Bapak Ibu? Untuk perlu memberitakan firman ini. Karena dikatakan ayat selanjutnya, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Akan datang waktunya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini dia. Akhir zaman ini ya. Alkitab sudah mencatat dan sudah memberitahu kepada kita. Mengapa? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Ya, siapa ini ya? Akan kelihatan. Yang diundang itu mereka adalah orang-orang yang lucu-lucu. Ya, yang banyak memberitakan dirinya, kesaksian hidupnya. Firman Tuhannya kosong. Kenapa? Karena di dalam pemberitaan firman ini, ya ada teguran. Ya, dalam pemberitaan firman ini ada perintah. Tetapi orang-orang itu lebih cenderung untuk dipuaskan telinganya. Ini dia. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, dia sukar untuk menerima ajaran yang sehat. Yang memuaskan telinganya, yang menyenangkan telinganya, yang pokoknya menyerap dirinya, yang menyenangkan dirinya. Tidak mau menerima teguran, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima perintah. Contoh, kalau Alkitab bilang, beritakanlah firman. Mereka tidak mau lakukan, hanya mau dengar. Ini satu. Ya, jadi Alkitab sudah jelas mengingatkan. Nah, berikutnya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Ceritanya panjang. Kesaksian hidupnya, isi firmannya sangat kurang. Ya, jadi yang menyenangkan telinga. Lalu kalau ditanya, tadi firman Tuhan, pendeta itu bicara tentang apa ya? Waduh, cerita apa ya? Lupa. Ternyata ini saja. Apa kisahnya? Saya sering bertanya kepada banyak orang. Tadi kamu habis ibadah? Iya Pak, ibadah di sini. Oke, tadi pesan firman apa ya?
Oh, apa ya? Lupa. Tapi Bapak itu lucu. Ini dia. Berbahaya sekali ya Bapak Ibu. Itu dirampas iblis. Firman-Nya dirampas oleh iblis. Tidak tahu karena kebanyakan melucu-melucu yang menyenangkan telinga, tapi inti dari firman tidak dia ketahui. Nah, pesan berikutnya, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini penting sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Lakukan, 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 lakukan. Jangan hanya seperti ayat di atas sebelumnya tadi. Lakukan, ini penting sekali. Lakukan. Ini penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, lakukan, kerjakan, tunaikan, selesaikan, tuntaskan. Ya, tetapi semua ini perlu tindakan. Tidak cukup hanya kita menerima, tapi juga harus memberitakan. Penting bahwa pemberitaan ini, firman Tuhan itu harus diberitakan. Bapak Ibu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Wah, luar biasa. Kita sering melihat hamba-hamba Tuhan ketika mereka meninggal dunia, lalu ada ayat ini muncul di papan hias itu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Luar biasa. Ini dia. Ada bukti untuk itu. Ada kesaksian yang hidup untuk itu. Sehingga setiap hamba Tuhan menaikkan syukur karena kemuliaan Allah. Setiap orang-orang percaya dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Ini dia. Perhatikan pesan ini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Luar biasa. Semua orang itu termasuk Bapak Ibu dan saya. Ya. Tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Ya, tidak hanya Rasul Paulus, tidak hanya Timotius, tetapi semua orang yang percaya kepadanya. Tersedia mahkota kehidupan. Biarlah pagi hari yang indah ini kita terus untuk memuliakan Tuhan. Kita bersyukur atas kesempatan hidup yang diberikan. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pelayanan renungan pagi, kabar baik hari ini, lakukan pemberita Injil. Lakukan dan tunaikan, tuntaskan. Ide itu bagus, tetapi perlu tindakan. Mari kita berlomba-lomba memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati.